Ya, kita bahas soal imbas corona dan juga panik buying yang dilakukan oleh warga. Meskipun sudah ada imbauan ya dari Presiden Joko Widodo tadi agar warga tidak melakukan panic buying sebagai imbas dari virus corona yang sudah masuk ke Indonesia, faktanya warga masih berbondong-bondong membeli masker, misalnya pencuci tangan hingga memasok stok bahan makanan. Eskalasi transaksi belanja pun terjadi. Bagaimana pemerintah menyikapi fenomena panic buying akibat corona ini dan hal-hal apa saja yang memang dalam situasi hari ini dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilakukan untuk bisa meredam dan juga mengantisipasi dalam beberapa pekan ke depan selama virus corona ini masih ada di Indonesia. Kita dalami pada malam hari ini. Kami mengundang Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto yang kemudian mengutus Pak Iskandar Simorangkir, Deputi 1 dari Menko Perekonomian. Selamat malam Pak Iskandar. Malam. Terima kasih Pak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini. Sama-sama. Dan ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan ada Bang Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian dari YLKI. Selamat malam Bang Tulus. Nanti Bang Tulus akan melihat dari sisi dari konsumen, melihat situasi pada hari ini seperti apa. Tapi saya akan ke Pak Iskandar terlebih dahulu. Pak, jadi ketika kemudian melihat situasi setelah pengumuman ada corona, publik bereaksi sedemikian rupa, Pak. Ada yang belanja, menyetok barang, menyerbu toko-toko retail begitu. Pemerintah melihat atau menyikapi aksi ataupun reaksi seperti ini bagaimana, Pak? Apakah ini tidak diduga terlebih dahulu, tidak dibaca, atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya pemerintah itu melihat ya, sebenarnya ini kan corona ini kan udah terjadi di beberapa negara seperti itu ya. Jadi informasi-informasi yang didapatkan di negara lain, kita melihat ini kan zaman IT yang begitu canggih kan seharusnya informasi itu mengalir begitu cepat. Memang kita tahu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian masa lalu seperti SARS ya, tingkat dari mortality daripada corona ini kan 3% ya, dibandingkan dengan SARS kan yang jauh lebih tinggi. Tadi bahkan idi dalam suatu wawancara salah satu TV mengungkapkan bahwa mortality daripada virus corona ini hanya 3%. Tapi yang masalahnya adalah karena ini jenis dari virusnya baru, masyarakat mungkin khawatir bahwa obat untuk corona ini memakan suatu proses waktu. Mungkin itu yang membuat mereka. Padahal, sehingga beribas kemana-mana. Maka itu kenapa langsung Presiden turun tangan. Setidaknya hari ini Presiden 2 menteri meminta masyarakat supaya jangan panik buying. Kenapa seperti itu? Ini kan negeri kita ini dibangun oleh kita sendiri gitu ya. Kalau nanti terjadi misalkan ras, ekonominya jatuh, yang dirugikan kan masyarakat itu sendiri sebenarnya. Ya. Maka itu tadi kenapa Presiden itu langsung turun tangan mengungkapkan jangan panik buying. Terus juga menteri saya tadi bahkan ketika selesai rapat, Pak Airlangga ya? Pak Airlangga rapat dengan Presiden, itu mengungkapkan jangan panik buying. Bahkan Menteri Perdagangan tadi ya mengungkapkan juga. Saya kesempatan ini juga mengungkapkan seperti itu. Jadi tapi kan imbauan saja tidak cukup sebetulnya Pak Iskandar. Maka itu ini kan kita dengan langkah nyata kita tunjukkan. Misalkanlah seperti Bulog, kita kemukakan bahwa stok Bulog itu lebih dari cukup untuk menampung itu. Kemudian ada langkah-langkah lanjutannya seperti misalkan seperti Pak Airlangga mengungkapkan bahwa kita akan mengurangi ekspor daripada masker tadi. Selain tentunya aparat kan ini ada namanya Satgas Pangan seperti itu, ini juga mengawasi gitu ya. Apakah ada perilaku spekulasi yang justru merugikan perekonomian ini. Karena kan nanti yang paling dirugikan itu pasti orang yang berpendapatan tetap kan dengan kasus kenaikan harga, orang berebut-rebut mencari masker, maka itu saya senang satu pepatah orang Jepang ketiga tsunami itu katanya gini, kalau berebut itu pasti berkurang katanya, tapi kalau berbagi pasti cukup. Saya tadi dapat WA dari teman saya satu grup, maka itu saya kemukakan seperti ini, pasti kalau kita berebut pasti kurang, tapi kalau berbagi pasti cukup. Itu yang harusnya kita tanamkan, karena nanti kalau ekonomi kita jatuh, yang rugi kita sendiri, nggak ada negara lain yang membela. Tapi sempat diantisipasi nggak Pak Iskandar bahwa kemudian reaksi ini akan terjadi begitu? Karena kan itu di beberapa negara juga hal yang sama terjadi kan, ketika virus ini diumumkan ada di negara itu, terjadi hal yang sama begitu. Ini kan
Sebenarnya pemerintah udah beberapa kali sejak virus ini merebak ya, sebelum diumumkan juga sudah mengungkapkan beberapa kali informasi ya terkait ini, termasuk kita juga ketika kita menyetop tanggal 5 Januari penerbangan dan ke Cina. Itu kan udah ada statement pemerintah sebenarnya. Jangan panik, khususnya sektor pariwisata waktu itu. Kemudian kita mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk stimulus fiskal ya. Yang diberlakukan itu sejak Maret. Itu artinya kita mengantisipasi lebih jauh. Bahkan di pasar keuangan itu BI jauh lebih ke depan juga melakukan preemptif kebijakan untuk mengantisipasi daripada perubahan ekonomi akibat daripada corona tadi. Oke. Saya ke Pak Trubus. Pak, ini kan tentu ada aksi dan reaksi begitu ya. Ada apinya. Nah, ketika Anda melihat tiba-tiba warga langsung panik buying katakanlah gitu atau langsung menyerbu toko-toko, apa yang kemudian Anda lihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan juga apa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri? Jadi sebenarnya kan awalnya ini kan dimulai dengan adanya social untrust. Jadi ketidakpercayaan secara sosial. Karena apa? Karena masyarakat publik itu melihat pemerintah kok nggak ngaku-ngakuin kira-kira gitu kan. Jadi meningkat kemudian apa istilahnya public untrust. Meningkat tuh public untrust ini yang kemudian situasinya makin tidak percaya, kemudian karena yang dipercaya malah berita-berita hoax kan, yang berseliweran tentang corona itu, kemudian ada berita terkait orang mau ke umroh, haji sudah nggak bisa, lah ini kan itu muncul itu, kemudian yang ketiga sampai ke panik buying ini, jadi ini kan panik buying ini kan suatu kondisi di mana masyarakat itu sudah nggak percaya gitu, antara percaya nggak percaya. Nah kondisi ini jadi public untrust tadi ya, public untrust inilah yang kemudian munculnya ini. Nah munculnya orang panik buying ini sebenarnya kan dalam kebijakan publik itu rasional komprehensifnya itu adalah munculnya efek domino yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat memberitakan itu. Efek domino seperti apa yang hari ini terjadi misalnya? Iya, misalnya orang berbondong-bondong membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Begitu dia beli sekarang, beli sekarang, semua habis pada sekarang itu kan nanti stoknya ke sana jadi kosong. Kan untuk mengisi lagi mal-mal itu, swalayan itu butuh waktu proses lagi. Nah, ini kan kemudian yang terjadi seperti kata Bapak tadi, harusnya kan berbagi, bukan orang malah berbondong-bondong untuk memborong. Belum lagi nanti ada yang menimbun, untuk itu kan kemudian ada munculnya istilahnya free rider, penunggang-penunggang bebas, orang-orang yang mencari keuntungan di situ. Ada spekulan di situ. Ada spekulan, ada calo, ada macam-macam. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan artinya bahwa keberadaan virus corona ini sudah bergeser kepada persoalan bagaimana publik relasinya dengan negara. Pemerintah dalam hal ini, apalagi pemerintah selama ini memberitakannya macam-macam. Oke, jadi apa yang membuat publik ada distrust dengan pemerintah ketika soal corona ini sehingga mereka kemudian yang berbondong-bondong langsung melakukan tindakan sendiri? Iya, karena sejak awal itu tidak terbuka. Misalnya kan begitu RBNI kita dipulangkan dari Wuhan ya, pulang Wuhan kemudian di karantina di Natuna, itu kan masyarakat kan ada penolakan dari situ kan, ada demo segala. Ini kan sebenarnya karena apa? Karena tidak terbuka. Harusnya kan melalui proses yang setidaknya satu ya, ada sosialisasi yang harus dilakukan. Yang kemudian ada komunikasi, yang ketiganya adalah edukasi. Nah, ketika ini tidak dilakukan secara komprehensif, secara terus-menerus, maka yang terjadi kemudian masyarakat yang dia terima adalah berita-berita yang kategorinya mungkin berita bohong, berita hoax atau berita apapun. Nah, ini yang mengingat bahwa masyarakat kita ini memang lebih kepada konteks culture untuk melakukan satu perilaku-perilaku yang pada dasarnya itu sebenarnya apa yang dimauin pemerintah ngikutin gitu. Tapi karena pemerintahnya tidak terbuka ini, jadi masalah transparansi kan. Jadi seolah-olah disembunyi-sembunyiin, seolah nggak jelas ininya. Masyarakat sebagian sudah tahu bahwa di Indonesia ada ini, apalagi kemudian kritik-kritik keluar dari kedutaan Amerika ya kan, kemudian dari PM Perdana Menteri Australia. Jadi ini adalah sebenarnya buntut dari lini masa dalam pemerintah ketika menangani kasus corona. Iya. Sehingga kemudian ketika ada tiba-tiba diumumkan langsung bergeser kan. Kemudian kan dampaknya kemudian rupiah akhirnya goyang juga ya kan. Artinya BI harus melakukan intervensi sampai 100 triliun yang harus ini untuk mempertahankan harga ini. Nah, ini kan semua bagian dari dampak istilahnya itu
efek domino daripadanya kebijakan itu. Nah ini kan hal-hal seperti ini yang akan membuat ketika nanti tidak dilakukan sosialisasi secara baik, komunikasi secara baik, dan yang terakhir paling penting adalah edukasi, maka yang terjadi adalah masyarakat akan tetap pada tataran ini, tataran panik terus, karena kekhawatiran, cemas terus. Nah ini kan logika publik itu lebih mendekati adalah logika-logika yang dikatakan rasional bounded. Jadi artinya apa sih? Ya rasionalnya itu terikat segala sesuatu. Jadi kalau misalnya temennya beli borong-borong ya ikut aja beli borong-borong kan gitu. Kalau temennya misalnya ngambil beras banyak ya saya ikut aja beras banyak gitu. Sebelum saya ke Pak Tulus, Pak Iskandar ada yang ingin Anda tanggapi Pak. Ini soal kemudian bagaimana pemerintah paling tidak menjamin lah situasi ini. Enggak, sebenarnya kalau tadi yang permasalahan ini sebenarnya kalau nilai tukar sama rupiah tadi ya, sebenarnya sebelum diumumkan oleh Presiden kemarin, itu justru itu hari Jumat yang sebenarnya panik seluruh pasar falas, pasar keuangan di dunia gitu ya. Itu kejatuhan harga saham seluruh dunia dan nilai tukar di dunia itu jauh sebelum Pak Presiden mengumumkan, karena pada saat itu para pelaku pasar hari Jumat itu, coba lihat data hari Jumat itu anjlok semua tuh pasar saham dunia ya, anjlok nilai tukar dunia. Jadi jangan seolah-olah ini dilemparkan karena peristiwa pengumuman tadi nggak siap. Memang globalnya memang udah panik gitu ya. BI itu masuk ke pasar. Justru kemarin itu, justru pasar malah tenang hari ini. Kemarin pengumumannya kan, coba kita lihat pasar nilai tukar, saham. Saham itu menguat. Kalau kita lihat hari ini. Begitu juga dengan rupiah, itu pengumumannya kan kemarin gitu. Jadi sebenarnya ini kalau bagi saya dibilang ketidakpercayaan enggak juga seperti itu ya saya pikir. Padahal kan pemerintah tuh terus-menerus menginformasikan terkait dengan corona ini. Kalau saya ngelihatnya yang sederhana aja, lihat di pasar keuangan. Kalau dia nggak percaya panik, itu akan terjadi terus itu begitu pengumuman. Pengumumannya kan kemarin kalau kita lihat ya. Begitu diumumkan oleh Pak Presiden siang hari ya. Itu kalau kita lihat hari ini, kalau dia tidak percaya antras tadi yang seperti dikemukakan, itu pasti nilai tukar rupiah anjlok lagi. Hari ini rebound maksud Anda? Semua rebound hari ini kalau kita lihat. Ini artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu dari sisi investor mendapatkan kepercayaan. Maka itu memang berita-berita yang kayak hoax, yang negatif, ini memang perlu dinetralisir untuk membangkitkan confidence mereka. Tapi bagi pelaku pasar, keterbukaan informasi yang langsung dikemukakan oleh Presiden itu nilai positif. Kenapa nilai positif saya lihat? Lihat tuh harga sahamnya naik. Berserta dengan kebijakan-kebijakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sehingga rebound tuh harga saham nilai tukar. Coba lihat hari ini. Oke, baik. Usai jeda saya akan ke Bang Tulus Abadi dari YLKI. Bagaimana Anda menyoroti fenomena yang terjadi hari ini dan juga kemarin menyikapi pemerintah ketika mengatakan sudah ada virus corona di Indonesia. Apa yang Anda catat dari situ? Tapi kita bahas nanti ya, Bang Tulus. Kita harus jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi.